saya tegaskan pada masyarakat luas khususnya, bahwa aturan ini itu bukan aturan baru. Ini adalah perbaikan aturan yang selama ini sudah ada yang diatur di PMK 167, sekarang diatur kembali dengan PMK nomor 66 yang baru saja ditandatangani oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa wah resmi fasilitas kantor resmi dipajaki oleh Menteri Keuangan, itu adalah persepsi yang keliru gitu ya, atau Natura resmi dipajaki oleh pemerintah gitu. Ini adalah juga yang harus kami luruskan karena ini bukan hal yang baru. Dan beberapa pengaturan itu kita mempertahankan pengaturan yang lama, misalnya terkait dengan makan minum di kantor, fasilitas kerja seperti laptop, handphone, itu tetap tidak dikenakan pajak. Nah intinya yang akan diatur kembali dalam PMK ini adalah terkait dengan penggantian atau imbalan jasa yang diberikan oleh pemberi kerja dalam bentuk natura atau kenikmatan yang tadinya tidak dibiayakan dan tidak dikenakan pajak, sekarang dapat dibiayakan dan di tingkat penerimanya itu dikenakan pajak penghasilan. Ini sebetulnya prinsip taxable deductible. Tetapi tentunya tidak semua, ada pengaturannya, ada batasan tertentunya gitu ya, ada batasannya berapa yang dikenakan pajak. Nah, hal ini sebenarnya untuk mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk lebih bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karena apa? Sekarang pemberian fasilitas kepada karyawan ini bisa dibiayakan gitu dan mengurangi penghasilan brutonya. Nah, dalam hal ini akibatnya perusahaan atau pemberi kerja itu lebih punya kemampuan untuk lebih memberikan fasilitas kepada para karyawannya. Nah, kemudian pengaturan ini juga memberikan kesetaraan sebetulnya, sehingga pengenaan PPh-nya itu tidak hanya satu jenis maksud saya tidak memandang bentuk apapun dari penghasilan tersebut gitu, baik dalam bentuk uang maupun selain uang. Jadi sekali lagi ini bukan pengaturan baru, justru ini lebih memberikan pengaturan yang lebih baik untuk perusahaan dan ini dikenakan atas kenikmatan ataupun dalam bentuk natura. Jadi ini lebih setara jadinya pengaturannya. Demikian Mbak Sinta. Baik Bu, kalau memang ternyata pajak natura ini selama ini memang sudah ada ya Bu, kenapa aturan ini dibuat lagi untuk yang baru lagi? Sebetulnya apa yang membedakan antara aturan yang lama dengan yang baru begitu Bu? Sebetulnya apakah memang mungkin skema pembayarannya atau mungkin seperti apa Bu bentuknya? Ya, sebenarnya kalaupun diatur kembali, ini tadi saya katakan untuk lebih mendorong pemberi kerja atau perusahaan bisa memberikan fasilitas yang lebih banyak sebetulnya atau lebih luas kepada para karyawannya gitu ya. Karena apa? Yang tadinya pemberian kenikmatan atau pemberian dalam bentuk natura ini tidak bisa dibiayakan, itu sekarang bisa dibiayakan. Ini tentu lebih memberikan insentif atau dorongan kepada pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah ini kalau misalnya pengaturannya ya misalnya saya sampaikan misalnya makanan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di kantor itu tetap tidak dikenakan pajak. Berapapun nilainya, tidak ada batasan nilainya. Nah yang sekarang diatur nih, misalnya contohnya untuk makan minum karyawan yang sedang berdinas. Itu sekarang itu diatur bahwa untuk sampai dengan batasan tertentu itu tidak dikenakan pajak, tetapi tetap bisa dibiayakan oleh perusahaan. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya dulu tunjangan kesehatan gitu ya, itu juga tidak bisa dibiayakan. Sekarang sampai dengan jumlah tertentu itu bisa dibiayakan. Jadi lagi-lagi ini memberikan semacam dalam tanda kutip dorongan lah kepada perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Baik, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ini tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan begitu ya, lebih mensejahterakan lagi karyawannya. Nah, tapi sebetulnya Bu, siapa yang disasar Bu untuk membayar pajak ini? Apakah memang perusahaannya atau si penerimanya artinya karyawannya Bu dalam hal ini? Ya.
Sebenarnya ini adalah apa ya? Dari keseimbangan antara pemberi kerja dengan penerimanya. Jadi untuk kebanyakan karyawan, misalnya yang seperti makan minum di lokasi di tempat kerja, kemudian sarana kerja, misalnya baju seragam, laptop, komputer yang memang itu merupakan fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka 3M, kami menyebutnya 3M dalam rangka memelihara penghasilan gitu ya, dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, itu tetap tidak dikenakan pajak. Tetapi misalnya ada fasilitas perumahan. Nah, fasilitas perumahan kalau itu berupa komunal, berupa asrama, berupa mes, itu tetap tidak dikenakan. Tetapi misalnya kalau fasilitas perumahan diberikan kepada karyawan yang penghasilannya lebih dari 100 juta per tahun, per bulan, mohon maaf, lebih 100 juta per bulan, Pak, dan dia bukan pemegang saham misalnya ya. Nah, itu akan dikenakan pajak nih penerimanya gitu. Jadi ini kan lebih adil nih. Kalau yang komunal, yang asrama, yang memang ditinggal bersama-sama itu tidak akan dikenakan pajak berapapun itu jumlahnya misalnya ya, karena itu diberikan untuk semua karyawan. Karyawan misalnya bisa tinggal di sana, merupakan fasilitas kerja. Tetapi misalnya fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pemegang saham, penghasilannya lebih dari 100 juta per bulan. Nah, ini penerimanya akan dikenakan pajak gitu. Nah, ini kan lebih memberikan keadilan sebetulnya. Nah, contohnya seperti itu Mbak Sinta.